Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Amma ba'd. Wallahu ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Ikhwani rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini ingin saya sampaikan kelanjutan dari materi tentang pentingnya berdoa. Alkisah pada zaman dulu, pada masa Bani Israel, pernah ada seorang yang berdoa terus menerus selama 3 tahun berturut-turut. Dalam doanya ia memohon kepada Allah SWT agar diberikan keturunan, agar diberikan putra. Namun selama 3 tahun berturut-turut doa tersebut tidak kunjung datang, tidak terkabulkan. Sampai-sampai kemudian ia berkata dalam dirinya dan ia mengeluh, tidak lagi berdoa. Ia berkata, "Ya Rabb, apakah engkau ini jauh sehingga tidak mendengar doaku? Atau engkau ini begitu dekat sehingga tidak perlu menjawab doaku?" Ikhwan rahimakumullah. Mungkin di antara kita juga banyak yang senantiasa bertanya-tanya, mengapa doa ini yang kita senantiasa meminta kepada Allah SWT tidak dikabulkan oleh Allah SWT? Apa yang terjadi pada seorang Bani Israel tersebut juga mungkin kita bertanya, 3 tahun lamanya berdoa meminta dikaruniai seorang putra, tetapi tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Apa sebetulnya penyebabnya? Banyak di antara kita juga berdoa kepada Allah SWT agar diberikan putra-putri yang saleh dan salehah, agar tidak bandel. Tapi kenyataannya masih juga bandel. Ada juga yang bertahun-tahun mohon kepada Allah SWT, bekerja dengan kerasnya siang malam agar diberikan rezeki yang melimpah sehingga diberikan kekayaan baginya. Namun ternyata tidak juga diberikan rezeki yang melimpah. Kenapa kok masih pas-pasan saja? Ini banyak di antara kita yang seperti itu. Bahkan ada orang yang mungkin tidak memohon kepada Allah, ternyata diberikan rezeki yang sangat melimpah. Ikhwani rahimakumullah. Oleh karena itu, apa yang tadi saya sampaikan, ista'inu bis-sabri was-shalah. Mohon pertolongan kepada Allah SWT dengan penuh kesabaran dan sholat. Sholat kita lakukan termasuk juga berdoa kepada Allah SWT. Tetapi ketika doa-doa kita ternyata bertahun-tahun lamanya tidak diijabahi oleh Allah SWT, patutlah kita merenungkan terhadap satu kisah yang pernah terjadi pada saat Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah berkhutbah. Ketika beliau sedang berkhutbah atau berpidato, tiba-tiba ada seorang sahabat yang kemudian berdiri dan bertanya di antara kerumunan tersebut, "Ya Amirul Mukminin, mengapa doa kami tidak diijabahi oleh Allah SWT? Padahal Allah SWT telah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Ya, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku ijabahi doanya. Ya. Saat itu kemudian mendengar pengetahuan demikian, sahabat Ali karramallahu wajhah kemudian menjawabnya, "Barangkali hatimu telah berkhianat kepada Allah SWT." Nah, jadi penekanannya bukan pada orang, dan barangkali hatimu telah berkhianat kepada Allah SWT. Apa? Atas 8 hal. Ada 8 hal yang kemungkinan itu dilakukan oleh seorang sehingga doanya tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Yang pertama adalah engkau beriman kepada Allah SWT, akan tetapi ternyata tidak melaksanakan kewajibannya kepada Allah SWT. Ya. Maka bagaimana manfaat iman kepada Allah itu? Katanya cinta kepada Allah, tapi tidak melaksanakan perintahnya.
Apa yang diwajibkan tidak dilaksanakan, tapi justru melaksanakan sebaliknya. Bagaimana mungkin Allah akan mengijabahi doamu? Itu yang pertama. Yang kedua adalah engkau mengatakan beriman kepada Rasulullah SAW, tetapi engkau menentang sunnahnya dan mematikan syariatnya. Ya. Maka apalagi buah imannya? Katanya cinta kepada Rasul, mahabbah kepada Rasul, ya, taat kepada Rasul, senang akan sunnahnya. Tapi nyatanya engkau meninggalkan sunnah Rasulullah SAW yang begitu banyak. Apa di antaranya adalah Rasulullah kita tahu berakhlak, akhlakul karimah, berkata dengan layyin, dengan lembut, hatinya lunak, tidak pernah berkata kotor, tidak pernah berkata kasar, tidak pernah menjelek-jelekan orang lain. Tapi kenyataannya apa yang kita lakukan? Kita katanya cinta kepada Rasulullah SAW, tapi mulut kita tidak pernah bisa kita jaga. Sukanya jelek-jelekan orang lain, bahkan menghina orang lain. Bagaimana kemudian kita dikatakan cinta pada Rasulullah SAW? Man ata'ani faqad ata'a Allah. Ingat, siapa yang taat kepada Rasulullah SAW, maka ia taat kepada Allah SWT. Ya. Barang siapa yang kemudian tidak menjalankan sunnah Rasulullah SAW, otomatis tidak akan diijabahi doanya oleh Allah SWT. Yang ketiga adalah engkau membaca Al-Quran yang diturunkan melalui Rasulullah SAW, akan tetapi kau tidak mengamalkannya. Inilah apa yang disampaikan oleh Gus Dur. Ya. Akeh wong apal Quran hadise, gampang ngafirke marang liyane, kafire dewe nggak dikateke. Nah, nih banyak orang yang hafal Al-Quran, hadis, tapi mudah mengafirkan orang lain, menyalahkan orang lain. Tapi sebetulnya siapa yang patut dikafirkan? Kafirnya sendiri, bodohnya sendiri, tidak pernah diperhatikan. Tapi justru malah membodoh-bodohkan orang lain. Engkau membaca Al-Quran, tapi engkau tidak mengamalkannya. Jangan-jangan seperti itu. Yang keempat, engkau mengaku takut kepada neraka, tapi justru setiap saat kau hentarkan dirimu dengan perbuatan-perbuatan maksiat yang kau perbuat. Bagaimana engkau takut pada neraka kalau ternyata amaliyahnya justru mendekatkan kamu kepada neraka? Yang kelima adalah engkau menginginkan surga. Setiap muslim mengharapkan akan surga Allah SWT kelak di kehidupan yang akan datang. Tapi setiap waktu justru apa yang kita lakukan malah menjauhkan diri kita dari surga. Mana bukti keinginan kita kalau memang kita mengharapkan surga Allah SWT, tapi ternyata malah perilaku kita menjauhkan diri kita dari surga. Yang keenam adalah setiap saat kita merasakan nikmat dari Allah SWT yang telah diberikan kepada Allah, kepada kita semua. Akan tetapi kita ternyata tidak mensyukurinya. Nikmat yang diberikan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan ketika tidur diberikan nikmat sangat luar biasa oleh Allah SWT. Kita bisa tidur dengan nikmat, tidurlah dengan nyenyak, satu nikmat yang sangat luar biasa. Tapi kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin kurang syukurnya. Ya. Oleh karena itu patutlah kita renungkan tentang makna syukur itu sendiri. Meskipun secara lughah adalah alhamdu awisana, syukur adalah memuji atau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi pada hakikatnya adalah secara istilah bahwa sarful 'abdi jami'a ma an'ama Allah bi 'alaihi lima khalaqa li ajli. Jadi kita mencoba menggunakan apa yang telah diberikan sebagai kenikmatan Allah SWT kepada kita semua. Untuk apa? Apa maksud nikmat itu diberikan? Minas sam'i wal basar, pendengaran kita, penglihatan kita, selainnya dan sebagainya. Kita gunakan untuk taat kepada Allah SWT, bitauhidihi wa ta'ati, dengan mentauhidkan Allah SWT dan taat kepada Allah.
Insya Allah kalau kita seperti itu, maka kita min jami'i asyakur. Termasuk kita bagian dari orang-orang yang banyak syukurnya. Yang berikutnya adalah yang ke-8. Engkau letakkan cacat atau kejelekan orang lain di depan matamu. Lalu kau cela orang itu. Padahal sebenarnya engkau lebih pantas dicela daripada dia. Ini kebiasaan kita. Ya. Engkau letakkan cacat dan aib orang lain di depan mata kita. Ya. Engkau letakkan itu. Kemudian kita celah orang itu dengan cacat yang kita miliki. Kita tahu dia cacatnya apa, kurangnya apa, kita cacat terus. Padahal sebetulnya yang patut dicela adalah kita sendiri. Inilah peribahasa mengatakan bahwa kuman di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Gajah sebesar itu dibandingkan kuman, ternyata lebih kelihatan kuman yang jauh di seberang lautan daripada gajah. Kebiasaan kita juga seperti itu. Apalagi kemudian dengan dunia teknologi yang begitu canggihnya, internet informasi begitu mudah kita akses lewat internet, lewat YouTube dan lain sebagainya. Banyak orang yang kemudian min khutuwat ikut langkah-langkah syaitan, sedikit demi sedikit akhirnya dijejali dengan berita-berita hoax, buka aib orang lain, maka yang dicari setiap hari tanpa disadari dia dijejali tentang aib orang lain terus menerus. Maka ketika cerita ke sana kemari, maka yang diceritakan adalah aib orang lain, baik itu pemerintah atau person. Ya, maka yang terjadi dia sudah terjun masuk kejebak dengan langkah-langkah syaitan tersebut. Ya, engkau letakkan aib orang lain, cacat orang lain di depan mata, sementara kita yang sebetulnya patut dicela, tapi justru malah orang lain yang dicela. Ketika kemudian kita disalahkan, kita tidak mau salah. Yang salah adalah orang lain terus menerus. 8 hal yang kemudian disampaikan oleh sahabat Ali tersebut ditujukan kepada orang yang bertanya kenapa doanya tidak diterima oleh Allah SWT. Patutlah kita renungkan. Iman kepada Allah. Imanlah dengan yang seyakin-yakinnya. Raditu billahi rabbah. Wabil islami dina, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Iman kepada Allah, iman, laksanakan kewajibannya. Iman kepada Rasulullah SAW, iman, laksanakan sunnah-sunnahnya. Ya, katanya kita cinta kepada surga, mengharapkan surga, laksanakan apa yang mestinya kita mendekatkan kepada surga. Katanya kita benci neraka, takut akan neraka, jauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang justru malah mendekatkan kita kepada neraka. Begitu pula, kalau memang kita membaca Al-Quran, dalami, resapi maknanya, kita amalkan dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita masuk pada alimun wa alim, orang yang mengetahui dan mampu mengamalkannya. Kita diberikan nikmat dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan ketika tidur, maka pandailah kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Jangan kemudian kita memusuhi setan, tapi kita justru, ya, yang terakhir adalah memusuhi setan, tapi justru kita ikut dan menjadi temannya setan. Patut apa yang pernah disampaikan oleh Gusmus, bahwa ketika membaca Al-Quran, ternyata ayat-ayat yang terkait dengan alladzina amanu, orang-orang yang iman, ahli jannah dan sebagainya, ketika ditujukan kepada diri kita sendiri nggak ada yang cocok. Tapi ketika kemudian bercerita tentang orang munafik, orang kafir, orang musyrik, ciri-cirinya itu kemudian dicocokkan kepada diri kita. Ternyata itu semua ada pada diri kita. Nah, bagaimana kita kok kemudian katanya musuhnya setan? Berarti jangan-jangan kita itu sendiri lah setannya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah jangan kemudian kita mencoba mengorek-ngorek, bahkan mengumpulkan dan senang dengan berita aib dan cacat orang lain. Justru kita tiap hari seperti itu membuka cerita dan sebagainya. Tapi ayo kita tutup, jadikan diri kita sebagai kuburan atas cacat orang lain.
Mudah-mudahan 8 hal ini patut kita hindari. Oleh karena itu, jangan-jangan doa yang kita senantiasa panjatkan kepada Allah SWT, bahkan mungkin belum sampai bertahun-tahun, paling sekali 2 kali kita berdoa, sudah malas lagi kepada Allah. Karena apa? Tidak didengar. Jangan-jangan 8 hal inilah yang kemudian menghalangi doa kita. Oleh karena itu, kita marilah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki amal kita semua, diri kita. Ikhlaskanlah batin kita. Kalau memang kita raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah, ayo kita betul-betul berpegang. Jangan kemudian kita hanya di mulut saja, hati kita sementara munafik. Begitulah kul ma'rufan wanha 'anil munkar. Katakanlah yang ma'ruf, katakanlah yang baik. Ya, kemudian kita hindari yang mungkar. Insyaallah Allah SWT akan mengabulkan doa kita. Mudah-mudahan di akhir-akhir Ramadan ini kita diberikan hidayah oleh Allah SWT sehingga apa yang kita mohon kepada Allah diijabahi. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.